seberapa penting sih tidur ini sebenarnya dok? Kalau kita boleh tahu kenapa sampai akhirnya tidur itu penting? Intinya tidur itu penting untuk keberlangsungan hidup kita. Coba ingin kalau handphone kita nggak dicas, coba apa yang terjadi? Mati. Nah udah itu. Untuk waktu tidur yang ideal itu berapa sih, ada nggak sih angkanya sendiri dok? Tergantung umur, tapi untuk dewasa itu 7-9 jam. Oke. Tapi tidak semua orang itu butuh waktu 7-9 jam. Ada orang yang butuh tidur kurang dari 7 jam, ada orang yang butuh tidur lebih dari 9 jam. Kalau kita kurang tidur, mood kita terganggu. Senggol bacok katanya. Oke, gitu kan. ngeri banget ya. Terus kalau kita kurang tidur, kita tidak cuman jadi pemarah, tapi resiko untuk kena gangguan depresi meningkat. Resiko untuk keinginan bunuh diri meningkat. Ini bukan kata dokter Santi ya, ini kata penelitian. Hai sahabat Sonora, balik lagi di Kamu Sehat. Tentunya untuk Kamu Sehat di tiap episode Anda akan melihat Sesa bersama dengan Dr. Santi dari Health Management. Sebentar, spesialis corporate HR Kompas Gramedia. Selalu bermasalah di bagian panjangnya jabatan itu. Ya, Dokter apa kabar? Luar biasa baik. Sesa apa kabar? Kabar baik selalu, always. Oke, kita doain dulu sahabat Sonora. Mudah-mudahan sahabat Sonora yang sedang menonton, mendengarkan, semuanya sehat, bahagia, apalagi ya, apalagi bisikin dong. Ya, semangat menjalani hidup-hidup. Semangat dalam menjalani hidup ini. Amin. Berbahagia lahir batin lah. Amin. Pokoknya semuanya pribadi hebat lah pribadi, kalau katanya ibu produser kita ya. Ini bukan KKR Doksan. Mari kita Kamu Sehat ya. Seperti biasa kalau Kamu Sehat membahasnya adalah seputar kesehatan. Nah, ini adalah salah satu kegiatan yang sebenarnya saya suka dan mungkin beberapa sahabat Sonora juga suka. Bapak produser, Bapak videografer suka dengan kegiatan yang satu ini? Coba bilang aja suka atau enggak? Suka. Ibu produser? Suka. Doksan? Suka banget. Siapa sih yang nggak suka tidur? Tidur. Itu ketiduran. Tidur sama ketiduran beda. Karena katanya kan kalau misalnya tidur ini sebenarnya penting juga untuk tubuh. Nah, ini mau kita tanya sama Doksan. Sebenarnya seputar tidur. Seberapa penting sih tidur ini sebenarnya dok? Kalau kita boleh tahu kenapa sampai akhirnya tidur itu penting, karena ketika tidur ini katanya ya, kalau yang dari saya baca, jadi kalau misalnya kita sakit, kita tidur, kita memang harus disuruh banyak istirahat. Supaya apa? Supaya siapapun yang berada di dalam tubuh kita itu lebih fokus lagi untuk Kalau siapapun berarti kerasukan. Betul juga. Apapun maksudnya. Apapun yang ada di dalam tubuh kita ini ya, fokus untuk menyembuhkan si badan kita. Benar gak sih dok? Benar. Luar biasa. Udah. Jadi tuh untuk menjawab seberapa penting tidur tuh itu enggak kan? Tapi serius dok, seberapa penting sih tidur ini untuk kesehatan? Kalau dibilang penting sebetulnya, kalau ditanyakan itu jauh di dalam lubuk hati sahabat Sonora, termasuk di dalam lubuk hati Sesa sudah tahu jawabannya, bahwa tidur itu penting bagi kesehatan jiwa dan kesehatan fisik. Tetapi masalahnya tidak semua orang yang mau tidur pada jam tidur dan bangun pada jam bangun, karena seringkali tidur adalah hal yang dikorbankan demi hal yang penting, yang tidak penting, yang remeh-temeh, yang pokoknya tidur itu disisakan, bukan disisihkan. Witis, sahabat Sonora, takut? Ya. Apa jadi? Intinya tidur itu penting untuk keberlangsungan hidup kita. Coba ingin kalau handphone kita nggak dicas, coba apa yang terjadi? Mati. Ya udah itu. Kita pun harus dicas. Ketika kita tidur itu kita sedang dicas. Biasa aja dok, tenang dok. Kenapa jadi agak marah-marah sih? Tapi ngomongin tidur sebenarnya untuk waktu tidur yang ideal itu berapa sih, ada nggak sih angkanya sendiri dok?
tergantung umur, tapi untuk dewasa itu 7 sampai 9 jam. Oke. 7 sampai 9 jam. Tapi Nah, saya Apa udah nih? paham nih, langsung nggak mau Apa nih? nanya apa-apa Iya. karena udah tahu pasti ada. Tapi tidak semua orang itu butuh waktu 7 sampai 9 jam. Ada orang yang butuh tidur kurang dari 7 jam, ada orang yang butuh tidur lebih dari 9 jam. Pada umumnya sebagian besar itu 7 sampai 9 jam. 7 sampai 9 jam untuk dewasa. Ngomongin tidur, manfaat tidur apa aja sih, Dok? Bagi apa? Nusa dan bangsa. Wah, untuk Republik Indonesia. Untuk kesehatan, Dok. Untuk kesehatan. Kesehatan apa? Jasmani rohani. Iya, ada 2 soalnya. Makanya saya sebutkan jasmani rohani. Yang mana dulu? Jasmani boleh, Dok? Jasmani. Tidur itu memberikan kesempatan pada tubuh kita untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, ya. Untuk memberi kesempatan pada tubuh kita untuk membuat hormon pertumbuhan supaya jangan bilang kalau Sesa nanti kurang tidur terus hormon pertumbuhannya nggak ada terus jadi pendek gitu ya. Ngulang lagi. Ngulang lagi. Tapi bener loh, hormon pertumbuhan itu keluar pada saat kita tidur. Dan hormon pertumbuhan itu pada anak-anak untuk bertumbuh, tapi pada orang dewasa itu memperbaiki sel-sel lah, pokoknya fungsinya banyak gitu ya, termasuk memperbaiki metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Kalau kita kurang tidur, maka resiko untuk terkena penyakit-penyakit termasuk penyakit diabetes, hipertensi, penyakit jantung, beberapa jenis penyakit kanker itu meningkat. Termasuk juga peningkatan berat badan. Jadi buat sahabat Sonora yang udah diet, udah olahraga, kok nggak kurus-kurus ya? Coba dicek tidurnya kurang nggak. Kalau tidurnya kurang, ya susah. Itulah gitu ya. jawabannya. Coba dicek lagi ya. Itu jasmani. Jasmani. Rohani. Kalau kita kurang tidur, mood kita terganggu. Senggol bacok katanya. Oke, gitu kan. ngeri banget ya. Terus kalau kita kurang tidur, kita tidak cuman jadi pemarah, tapi resiko untuk kena gangguan depresi meningkat. Resiko untuk keinginan bunuh diri meningkat. Ini bukan kata Dokter Santi ya, ini kata penelitian, ya. Terus kemampuan mengingat, kemampuan menyelesaikan masalah, kemampuan berpikir, kemampuan memfokuskan diri pada sesuatu turun. Nah, dengan turunnya yang tadi itu termasuk kemampuan respons. Jadi kalau misalnya kita lagi nyetir, seberapa cepat kita sejak mata kita melihat sesuatu sampai kaki kita menginjak rem, itu dibutuhkan kan respon yang detiknya itu akan makin lambat kalau kita kurang tidur. Akibatnya kalau kita kurang tidur, angka-angka kecelakaan makin tinggi. Entah kecelakaan kita kepleset lah, atau kita nabrak lah, atau misalnya kalau kita lagi kerja, misalnya pegang pisau atau pegang sesuatu, angka kecelakaan akan makin tinggi. Jadi tidurlah sahabat Sonora pada saatnya, harus tidur. Jangan disuruh kerja baru tidur. Nah, ini ngomong tidurlah sahabat Sonora di saat yang tepat memang untuk tidur gitu ya. Kalau untuk pekerja shift malam gimana, Dok? Nah, ini susah-susah nih. Karena biasanya kan kalau malam kita tidur. Ini malah Tapi kerja. kalau ini malah kerja Nah, gitu. itu gimana? Nah, tips untuk apanya nih? Untuk menjaga kesehatannya apa? Iya, untuk bagaimana tidurnya? cara mereka untuk tidurnya? Tidurnya. Kan karena mereka malam harus kerja nih. Nah, gimana cara mereka untuk tidur ini tadi? Ketika pulang tidur sebenarnya agak susah ya, karena tiap Kok orang pulang kan tidur, punya Dok? pulang kerja. Ketika pulang kerja, ini kurang tidur nih, jadi agak apa ya, kemampuan Agak otaknya menurun. Jadi kalau pulang kerja kan belum tentu setiap orang bisa langsung tidur kan. Betul, benar. Kadang yang aduh harus nganter anak sekolah dulu, aduh harus nyiapin makanan dulu, harus ini harus itu. Ya agak susah memang menyamaratakan jadwal semua orang. Tetapi pada saatnya memang sudah waktunya tidur gitu ya, sebaiknya segera tidur. Jangan mengorbankan waktu tidur untuk melakukan hal-hal yang lainnya. Jadi misalnya gini, oke, pulang tidur harus nganter anak sekolah. Pulang kantor. Oh iya, pulang tidur melulu. Ini pertanda memang harus tidur ya, tidur yuk. Pulang kantor. Belum tentu kantor sih. Pulang kerja. Kadang-kadang dari pabrik juga bisa. Pulang kan? pabrik. Ya pulang kerja lah ya. Pulang kerja gitu kan. Udah menyelesaikan semuanya.
ya udah tidur. Nah, caranya sebenarnya yang paling susah itu kan berisik ya. Iya. Karena pada saat dia waktunya untuk tidur, dia pulang kerja, dia sudah mau tidur. Kehidupan pada umumnya sudah berjalan. Benar. Baru mau merem gitu. Tek 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 sama. Benar. kan. Atau kalau enggak orang Tok, kuli-kuli di belakang. basah gitu Tok, kan. tok, Iya kan. Atau ada gitu. Nah, gunakan alat bantu. Jadi untuk pintu-pintu, sela-sela pintu, sela-sela jendela itu ada alat yang bisa dipasang tuh. Tinggal beli aja tahu peredam deh kayaknya. suaranya gitu ya. Jadi untuk kamar tidurnya dipasang itu supaya kamar tersebut tidak masuk suara Suara dari tadi. luar. Terus telinganya bisa ditutup gitu kan. Beli penutup telinga. Sebaiknya yang bentuknya kayak, boleh dipinjem gak itu? Ini yang ini kayak headphone ini bisa ditarik. Jadi nggak bentuk tuh? atau nanti dikasih gambarnya Iya, aja tolong ya. ada di sini. Yang Ting, di sini harus pas di yang sini ya, bentuknya, tolong di sini ya. ditutup. Nah, kalau misalnya nggak ada, yang dimasukin ke dalam telinga gitu. Jadi earphone dengan earplug. Iya. Bener nggak namanya? Plak masuk. Iya kan, bener Kalau di kan sini plak namanya. gigi. Tadi bekas donat ada nggak coba? Bersih. Donatnya sengaja dipilih yang putih dia. Habis makan donat dia itu. Makanya aromanya masih ada aroma donat gitu kan. Ada nggak? Sampai nggak? Udah nggak Ada. usah diem. Lanjut dok, lanjut. Masih ada loh bobo Lanjut. donatnya. Belum kalau burp gitu. Udah tadi kan kita mau pakai earplug terus udah. Supaya nggak berisik kan. Nah terus minta tolong lah sama anak-anak di rumah, kalau ada anak-anak atau dengan anggota keluarga, tolong ya jam segini sampai jam segini bapak atau ibu mau tidur gitu, supaya agak suaranya. Terus pasang ada aplikasi yang namanya white noise. Oh, suara-suara air hujan. Aduh, dokter ribet banget sih pakai aplikasi. Ya udah dengerin aja suara AC, suara kipas Iya, angin, bener-bener. suara pokoknya Atau suara mesin yang membosankan seperti suara itu. Fokus. Suara paus kayak ngeng. Kita tinggalnya di Jakarta. Iya benar-benar. Paus mah tinggalnya di Roma. Tapi kan biar Ya kan, lebih bener kan, paus biar tinggalnya lebih di Roma. biar lebih tenang. Jadi katanya ada suara apa, whale sound. Ya apalah itu. Kalau nggak ada ya udah pakai suara kulkas boleh gitu kan. Iya, bener. Apa aja Iya, bener. suara-suara yang membosankan gitu. Kita berfokus Yang pada suara stagnan di itu. situ ya. Nah, terus selain suara kan terang. Heeh. Kalau udah terang kan kita susah untuk tidur karena memang badan kita secara alami dari sononya. Karena sejak zaman dahulu kala ketika belum ada listrik, kita tuh kalau terang ya berburu bangun. iya. Tapi ketika gelap ya tidur. Maka badan kita itu akan memproduksi hormon melatonin, hormon yang membuat kita tidur ketika kadarnya meningkat dan membuat kita berjaga ketika kadarnya turun. Hormon melatonin ini akan diproduksi ketika lingkungan kita mulai meredup. Makin gelap, makin tinggi produksinya. Nah, supaya gelap bagaimana caranya? Aduh dokter, masa pakai beli-beli melulu gitu? Ya udah pakai kain apa aja boleh, tutup lah. ditutup di matanya. Jangan Karena sampai hidung susah napas nanti sahabat Sonora. terus ruangannya dibuat jadi sejuk. Sebenarnya suhu idealnya itu 15,5 sampai 20 derajat Celcius. Gimana? Kalau ada AC. 15 sampai 20. Wah. Itu bukan idealnya saya.